Karena di sini kita akan menyaksikan pementasan teater dari Debocah Teater Sanggar Seni Kemasan Surakarta dengan judul Ayahku Pulang. Nah, kalau ini pakai kacamata. Pun kasepuan ini. Ayahku Pulang adalah karya dari Usmar Ismail yang malam hari ini akan dipentaskan oleh adik-adik kita Debocah Teater yang disutradarai oleh Pak Budi Bodot Rianto. Kita beri tepuk tangan pada Pak Bodot yang selalu setia menemani adik-adik di sini untuk berlatih, berproses. Kadang ya tertawa, kadang ya galak. Nah, latihan do nyekel HP ini dijalui terus didol. Ya ini kalau latihan harus HP diletakkan karena ganggu konsentrasi ya. Dan juga diastradari oleh Pak D Bambang yang selalu dari sudut kursi di sana melihat wah kalau kurang pasti akan dibenahi oleh Pak D Bambang. Maksudnya yang kurang Mas Bodot yang dibenahi. Musik oleh Mas Rere Ronsai. Nah, ini juga anggota dari Sanggar Seni Kemasan. Mulai dari kecil, sekarang sudah buat gondrong. Pegangannya kamera kemana-mana. Kebetulan ini kalau saya sebut ini apa? Kalau dulu bapaknya guru saya latihan teater, sekarang jadi teman saya teater. Ngungguli mana ratu isin aku jadi ya. Lalu artistik oleh Mas Gesang ya. Mas Gesang ini juga anggota teater sudah lama, di atas saya juga. Tepuk tangan untuk Mas Gesang. Lalu perataan cahaya oleh Mas Ferry Maul yang jauh-jauh dari mana Mas? Macan Sambung Sambung Macan dari Sambung Macan Sragen jauh-jauh ke sini. Besok pasti atau nanti malam habis kukut-kukut lampu langsung balik ke sana lagi. Dan juga make up dan kostum oleh Mbak Ningrum. Mbak Ningrum ini artis Solo, sudah kesana kesini main film. Dan pementasan pada malam hari ini didukung oleh Surakarti. Silakan Bapak Ibu menikmati sajian-sajian di sana, tapi ya ada notanya. Lalu didukung oleh teman kesenian dan juga info pertunjukan Solo. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan pementasan Ayahku Pulang karya Usmar Ismail disutradarai oleh Mas Bodot dan dimainkan oleh adik-adik kita Debocah Teater Sanggar Seni Kemasan Rumah Kita Baluarti. Selamat menyaksikan.
Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto. Dengarlah, suara takbir itu bersaut-sautan dan menggema. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu meninggalkan kita tanpa sepatah kata pun. Ayahku. Esok hari raya, selesai sholat, ku ampuni dosanya. Kenapa masih ibu ingat masa lalu itu, Bu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita, Bu. Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita, Narto. Mintarsi kemana, Bu? Tadi Mintarsi mengantarkan jahitan, Narto. Mintarsi masih juga mengambil lepas jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tak usah lagi membanting tulang, Bu? Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah besar nanti, kepandaiannya itu tidak sia-sia lagi. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku selama ini tidak cukup untuk memberi makan sekeluarga, kan, Bu? Oh iya, Bu. Bagaimana dengan lamaran Mumun, Bu? Lamaran ya. Nampaknya Mumun belum mau bersuami, Narto. Tapi pihak laki-laki itu terus mendesak ibu. Duh, apa salahnya, Bu? Mereka kan orang kaya dan banyak uang, Bu. Uang, Narto. Maaf, Bu. Bukan maksudku untuk menjual adik sendiri. Mungkin karena hidupku penuh dengan penderitaan ini. Ayahmu dulu seorang hartawan, mewah di waktu kami kawin dulu. Tapi kemudian ia seperti pohon yang ditiup angin kencang. Buahnya gugur karena uang, Narto. Tidak, aku tidak ingin terkena dua kali. Cukup, biar ibu saja. Adikmu harus bersuamikan orang sederhana dan berbudi tinggi. Mesti itu. Tapi kalau bisa keduanya sekaligus, Bu, ada harta dan dia berbudi luhur, Bu. Dimanalah mencari orang seperti itu, Narto? Adikmu hanya seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita itu susah. Kita tidak punya uang, Narto. Dan sebentar lagi uang tabunganku yang terakhir pun akan habis juga. Ini semua karena ulah ayahku. Hingga Mumun harus berita pula. Sejak kecil, Mumun sudah merasakan pahit getirnya kehidupanku. Tapi kita harus mengatasi semua ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha, Bu. Andai saja aku punya uang banyak. Untuk perkawinan Mumun nanti tidak perlu banyak, Narto. Secukupnya saja. Nah, nanti kalau Mumun sudah kawin, datanglah
tengah giliranmu, Narto. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku, Bu. Belum bisa aku memikirkan untuk kesenangan diriku sendiri. Sebelum ibu dan adik-adikku senang atas jeripayahku selama ini, Bu. Aku merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena nasibku bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu menurun kepada anaknya. Malam hari raya, waktu ia pergi dulu, tak tahu apa yang harus aku mesti kerjakan. Bu, Mumun kemana, Bu? Lambat benar dia pulang. Barangkali ada banyak yang harus ia kerjakan, Narto. Karena katanya bulan depan ia naik gaji. Wah, betul itu, Bu. Mumun memang pintar dan otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa menyekolahkan lebih tinggi lagi. Tapi kalau Mumun mau bekerja keras, aku yakin dia pasti akan menjadi orang berharga di masyarakat, Bu. Narto, siapa gadis yang sering kulihat saat bersepeda bersamamu? Itu cuma teman kerja, Bu. Tapi ibu rasa ia pantas untukmu, Narto. Ya, walaupun ibu rasa juga ia bukan orang rendah seperti kita. Tapi kalau kau suka... Sudahlah, Bu. Buat apa memikirkan kami sekarang? Ya, 10 tahun lagi. Kalau semua sudah beres, Bu. Ya, tapi kalau Mumun nanti sudah kawin, bukankah kau harusnya juga, Narto? Kau kan lebih tua. Sewaktu ayahmu pergi pada malam hari raya seperti ini, ku peluk kalian semua anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang masa lalu? Lama menunggu, Bu. Bang, Tidak, Mun. agak lambat hari ini, Mun. Biasa, Bu. Kerja lembur. Lalu, di mana kau berbuka puasa tadi? Tadi, aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Dan aku bawakan makanan untuk Mintarsih, Bu. Loh, Mintarsih kemana, Bu? Pergi mengantarkan jahitan, Mun. Oh, begitu. Bang. Tadi pagi, Pak Tirto bertemu dengan seorang tua. Dia mirip sekali dengan ayah, Bang. Oh, gitu. Jadi seperti ini, Bang. Tadi pagi, waktu Pak Tirto berbelanja di pasar, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang tua. Katanya ia mirip sekali dengan Raden Saleh. Tetapi kemudian orang itu menghilang.
di kerumunan orang banyak. Tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira ia sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun semenjak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Tapi ada orang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Iya, tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang, ia mempunyai toko yang sangat besar dan hidupnya mewah. Iya, tapi anaknya makan lumpur. Tetapi kemudian tak ada sama sekali kabar apapun tentang ayahmu. Apalagi sesudah keadaan seperti ini, di mana kita dapat bertanya. Ibu, bagaimana dengan rupa ayah yang sebenarnya, Ibu? Ayahmu dulu tidak suka belajar. Tidak seperti kau, Mun. Ayahmu lebih suka berfoya-foya. Ia dulu disegani oleh banyak orang karena suka meminjamkan uang ke sana kemari. Mun, selama hari raya berapa hari kau libur? 2 hari, Bang. Oh iya ya, masih ada makanan yang belum ibu taruh meja. Mun, Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan, Mun? Kemarin sore, Bang. Kira-kira 6:30. Bagaimana pakaiannya? Pakaiannya sudah tidak begitu bagus lagi. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopiahnya sudah hampir putih, Bang. Oh, gitu, Mun. Bang, apa kau masih ingat bagaimana dengan luka ayah? Tidak ingat lagi aku, Mun. Semestinya abang itu ingat. Waktu ayah pergi dulu, abang sudah berumur 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat. Walaupun samar-samar. Sudah aku katakan, aku tidak ingat. Sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya, Mun. Tapi Pak Tirto banyak cerita tentang ayah, Pak. Sudahlah, Mun. Iya, kata orang, ayahmu seorang yang baik hati. Kalau ia ada di sini sekarang, di rumah ini, esok hari raya, tentu ia akan bersenang-senang dengan anak-anak. Minta sih, mana ya, Mun? Lama sekali dia pulang. Jam berapa ini, Mun? Bang, tadi pagi aku bertemu dengan orang India, Bang. Ia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku mengajarkan dia bahasa Indonesia, Bang. Wah, bagus itu, Mun. Kau memang harus cari ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau dapat jadi orang berharga di masyarakat, Mun. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau bisa lebih tinggi lagi karena kita tidak punya ayah, Mun. Tidak ada orang yang mau membantu aku. Tapi kau, aku sekolah cukup tinggi. Kerjalah sekuat tenagamu. Aku yakin kau pasti akan bisa
memenuhi tuntutan zaman sekarang ini, Bu. Loh, rupanya sudah pada berbuka puasa semua ya? Tadi kami menunggu kau, Min. Tapi lama benar. Min, makanlah. Apa toh yang kamu lihat di luar itu? Anu Bu, waktu saya lewat di situ tadi, Bang Narto, dengarlah dulu. Iya, aku dengar. Ada seorang tua di ujung jalan situ melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Loh, kok semua pada diam? Orang tua. Bagaimana rupanya? Hari agak gelap, Pak. Jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya, coba aku lihat. Tidak ada orang. Malam hari raya, ia berlalu dulu itu. Mungkin Sudahlah, Bu. Buat apa ngulang masa lalu? waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, masih ada kenangan-kenangan yang tak dapat ibu lupakan. Nak, mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar di sini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullahaladzim. Itu seperti suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang, Nak. Assalamualaikum. Tina, engkau Tina. Kamu Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. Ya, ya, aku berubah. 20 tahun perceraian merubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Iya, mereka semua adalah anak-anakmu. Sudah lebih besar daripada ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka semua. Ayo, duduk. Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, Nak.
Ibu? Ayah, aku Mumun, Ayah. Mumun, engkau sudah besar sekarang, nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan Nona ini siapa? Aku Mintarsi, Ayah. Mintarsi. Kemarilah, nak. Aku dengar dari jauh bahwa aku memiliki seorang anak lagi. Seorang perempuan. Engkau cantik, Mintarsi, seperti ibumu di masa muda. Ya, aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri juga tidak tahu bagaimana aku harus memulai berbicara. Anak-anak sudah besar sekarang. Aku kira ini bahagia yang paling besar. Rupanya anak-anak dapat juga besar, walaupun tidak dengan ayahnya. Tapi mereka sekarang sudah jadi orang pandai. Gunarto bekerja di perusahaan tenun. Dan Mumun setiap kali bersekolah, ia tidak pernah tinggal kelas. Dan kalau ada ujian, ia juara pertama. Dan mereka sekarang sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Kalau Mintarsih ini membantuku menjahit. Ah, Ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu, seolah seperti masih belum puas menyeretku ke lembah kehancuran, saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya. Sesudah itu, semua yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua, lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Narto, maukah engkau memberikan segelas air untuk ayah? Hanya engkau yang dari tadi Narto, ayahmu yang berbicara itu. Semestinya kau bahagia, nak. Ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya. Kalau Narto tak mau, bagaimana dengan kau, Mon?
maukah kau mengambilkan segelas air untuk ayah? Baik, Ayah. Jangan kau ambilkan, Mun. Mun. Kapan kau punya ayah? Gunarto. Kami tidak punya ayah, Bu. Gunarto, jaga ucapanmu itu. Kalau kami punya ayah, lalu kenapa kami membagi tulang selama ini, Bu? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam lautan, Bu. Untung ibu cepat sadar. Dan jika memang kita punya ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan, Bu? Kami tidak punya ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tak ada. Dan kau, lupakah kau waktu menangis di sekolah rendah dulu? Karena kau tidak bisa membeli mainan seperti teman-temanmu yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tak punya ayah, Bu. Kalau kita punya ayah, kenapa hidup kita melarat selama ini, Bu? Tapi, Bang, Ibu saja sudah maafkan ayah. Mengapa kita tidak? Waktu aku kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu berkata kepadaku, ini semua adalah kesalahan ayahmu, nak. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu aku jadi budak orang, dan ibu jadi babu mencuci pakaian orang lain, Mun. Tapi aku berusaha sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku bisa memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia ini, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup jadi orang berharga. Meskipun aku tidak mengenakan sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang di mataku hanya gambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang perempuan, lalu menyeretnya ke lembah kedurjanaan. Lupa ya kepada anak dan istrinya. Juga lupa ya dari kewajibannya. Karena nafsu telah membawanya ke pintu neraka. Hutangnya yang ditinggalkan pada kita bertimbun-timbun. Sampai-sampai uang tabungan yang disimpan oleh ibu juga ikut hilang bersama ayah yang minggat waktu itu. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Dan jika memang kita punya ayah, Bu, ayah itulah
Musuh kalian sebesar-besarnya, Bu. Narto. Bang, lihat. Lihat ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua, Bang Narto. Mun, sering benar keucapan kata ayah kepada orang yang tidak berarti itu. Cuma karena ada orang tua yang masuk ke rumah ini dan ia mengatakan kalau ia ayah kita, lalu kau sebut pula ia ayah kita, Mun. Padahal dia tidak kenal kita, sama sekali tidak, Mun. Coba kau perhatikan, apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sudah berhadapan dengan ayahmu, Mun? Tapi Bang, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruk kelakuannya, kita tetap anaknya yang harus merawatnya, Bang. Jadi, maksudmu adalah kewajiban kita, Mun. Sesudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, dan ia datang lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus memeliharanya. Iya, Mun. Hah, enak betul. Sudarto, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu, Narto. Ayah kandung, Bu. Memang Gunarto pernah punya ayah, tapi dia sudah mati 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto itu sendiri. Aku tidak pernah berhutang pada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, seperti kemerdekaannya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku. Untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Narto, benar katamu, Narto. Aku hanyalah seorang tua. Dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat yang tidak aku dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Ayah. Tapi tidakkah kau tahu, Narto, bagaimana sedih rasa hatiku? Aku yang dulu pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu, Ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima Ayah, akulah yang menerima Ayah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Mun,
Apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti itu, Mun? Hah? Aku pernah menerima tamparan, pukulan, dan juga tendangan dari dia dulu. Tapi sebiji zarah pun tak pernah menerima apa-apa dari dia, Mun. Pak Narto, jangan begitu keras. Jangan membela dia, Mun. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, Mun. Kau lupa. Akulah yang membiayaimu selama ini. Dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku, Mun. Kau menyakiti hati ibu, Pak. Kau ikut membela dia, Mun. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak selama ini menjadi ayahmu. Baiklah. Biarlah orang itu, jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan pahit getirnya kehidupan karena kita tak punya seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan adik-adikku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku memang tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anak-anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Tunggu dulu, Ayah. Apa Ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana? Kemana Ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku hanyalah seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini. Aku sudah tua dan lemah. Sudah 3 hari aku berdiri di depan sana, tapi aku malu, tak sanggup sebenarnya untuk masuk ke sini. Aku sudah tua. Pada malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Bang, bagaimanakah abang? Tidak dapatkah abang memaafkan ayah? Besok hari raya, Bang. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan. Kemana dia akan pergi setua itu, Bang? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adik yang tidak berayah lagi.
Mengapa kalian nyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Baiklah. Sekarang kalian harus pilih. Dia atau aku. Tidak! Aku akan tetap panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang mau abang lakukan. Kalau mau pukul saja, pukul aku. Tapi aku akan tetap panggil ayahku. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Mumun, kembali. Kak, mana ayah, Kak? Di mana ayah? Di mana ayahmu? Aku tidak tahu, Bu. Hanya baju dan kopiahnya saja yang mendapati. Mun, di mana kau dapati baju dan kopiah itu, Mun? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayahmu? Aku tidak tahu, Pak. Jadi ayah meloncat ke dalam sungai. Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang aku seperti diriku juga. Dia biasa dihormati orang. Ayahku, aku telah membunuh ayah. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ya,
Kita beri sekali lagi tepuk tangan untuk kawan-kawan kita dari The Bocah Theater. Dan juga tepuk tangan untuk Mas Bodot yang menyutradarai pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan. Saya tadi saking groginya MC pertama dadak ini tadi lupa memperkenalkan masing-masing para pemainnya. Ya. Ini namanya Sakif. Namanya siapa? Sakit. Oh, Sakif. Berarti tunggalannya peniti. Bisa konde ini. Mulai di Sanggar Seni Kemasan mulai kapan, Pak? Mulai kemarin. Mulai kemarin. Berarti mempersiapkan ini nginep di sini. Maksudnya tidak begitu. Maksudnya ikut di Sanggar Seni Kemasan itu sejak kapan gitu loh? Kelas 2 SMA. 2 SD. Oh, 2 SD. Di Sekarang kuliah di mana? UNS. SMA. Oh, SMA ya. Kelas 1 kelas 1 SMA mana? sama Muhammadiyah. Muhammadiyah berapa? Muhammadiyah TK. PK apa? Program khusus. Oh, program khusus teater ya? Oh, bukan. Ya, terus. Oh. Selanjutnya, ini dari gue paling gede di WG. Siapa Mas namanya? Siapa? Sudah. Ini biasanya kalau berlatih memang seperti ini dalam ini menghayati sampai ini belum. Ini harus beberapa menit baru kembali ke jiwanya tadi. Ya, Gun, benar toh? Sadar, Gun. Sadar. Ini sudah selesai. Ayah sudah pulang. Namanya Ruli, kita beri tepuk tangan Ruli. Kelas berapa Ruli? Kelas 1 SMA. SMA mana? SMA 5 Surakarta. Bodoh. Aku ya SMA 5. Kita SMA 5. Ada sejak di Sanggar Seni Kemasan mulai kapan? Mulai kelas 3 SD. Oh, 3 SD. Kalau tadi cek tadi mulai 2 SD ya? Ya, 2 SD, 3 SD. Kalau ini? Sesuk mlebu Sri Mulat ya itu ya. Namanya? Prot. Prot. Nggih. Oh, mungkin. Nggih. Aku bingung. Oh, pantamin bae. Aku agak nek kok iki bingung apa lah melu proses. Namanya Prita. Ya, namanya Prita. Di Sanggar Seni Kemasan sejak kapan, Prita? Sejak Oh, sejak dulu, bukan nanti ya. Sejak dulu, sejak kelas kelas 7 SMP. 7 SMP, kelas 7 SMP. Kelas 1. Enggak ngiling-ngiling. Jadi sekarang di sekolah di SMK 8 Surakarta. Oh, SMK 8. SMK 8. Tari. Bukan. Oh, apa? Film Oh, film broadcast itu ya, berat. Multimedia atau broadcast? podcast. Oh, broadcast. Kalau yang ini, wah ini udah di mana-mana ada ini filmnya. Ini masih mending guys kencanan nih mau. Oh, nek aku pas ditekoki musik ya Mas ya. Kali ini Mas, namanya siapa? Namanya siapa tadi? Oh, namanya Tata Dus. Nama. Sasa. Sasa, Resa Sekar ya, panggilannya Sasa. Ini di Sanggar Seni Kemasan mulai kapan ini? Dari TK. Oh, dari TK. Dari mulai menggambar orang-orang itu ya. Oh, berarti kamu yang orang-orang Sanggar Seni Kemasan itu pokoknya. Sekarang sekolah di SMA 1 Surakarta. Wah, Kasmaji. Oke, ini yang ini siapa ini? Raya. Raya. Oh, kamu yang punya PO Raya ini. Hebat. Suruh sopirnya jangan kenceng-kenceng ya kalau mengemudi. Siap.
Oke, ini dari sejak kapan saya nggak sering kemasan? TK. Oh, TK juga. Sekarang kelas? 3 SMP. Oh, 3 SMP. Oh, masih SMP, luar biasa. Saya lagi tepuk tangan untuk kawan-kawan kita. Ada Raya, saya sosok belibet ini. Kami Aku sosok. orang bawa takane sejak kapan? Baik, ini Mas Bambang sejak kemarin dari sini juga. Ada Raya, Sasa, Prita, Ruli, Cekit, Ruli dan ini ada Pak De Bambang. Masuk Pak Bodong. pertama kali di Sanggar itu pas ndelalah mau laksar. Ya, di Tawangmangu. Bundanya, Pak De, Ruli jangan ikut. Nanti malah ngerepot-ngerepoti lah. Kenapa toh Bun? Ruli itu masih ngompol. Dan dia nek ngamuk minta sesuatu sama mamahnya, temboknya dipukulin. Nah, tapi alhamdulillah dengan latihan teater anak-anak menjadi lebih cerdas. Ya, ini Mas Godot yang mengampu setiap kegiatan dan latihan di Sanggar Kemasan dan Rumah Kita Balwarti. Mas Koko juga begitu, sama juga. Kemudian mengampu, ikut memikirkan, yang nggak tahu kita itu Pak Esa. Pak Esa itu dulu juga anak teater SMA 5. Anaknya ini 1 sama Rere 1. Ya, saya juga baru belajar teater ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wes aku tak ngono. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Pada malam hari ini telah terlaksana pentas. Gitu. Jadi Debujak Teater ini punya program kemarin itu sebenarnya 3 bulan sekali, tetapi ini mundur 1 bulan itu karena beberapa kendala dan testing dan sebagainya. Nah, untuk kami sudah mempersiapkan lagi untuk 3 bulan mendatang nanti gabungan gitu. Jadi kemarin itu yang anak-anak itu sudah mempersiapkan tentang baru printing, tetapi yang besar ini pengen sendiri sih gitu, pengen menunjukkan bahwa mereka mampu bermain realis dan bermain serius begitu. Nah, ini baru pertama kali mereka bermain secara realis dan serius. Nah, 5 orang ini itu bertekad, woi boleh naskah deh gitu. Kita kasih beberapa referensi naskah, kemudian dibaca lewat latihan-latihan, terus yang cocok ini Pak, oke gitu. Mulai kita berlatih gitu ya beberapa bulan ini. Nah, mungkin hasilnya semoga dapat bermanfaat, juga bisa menghibur Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya kira itu. Sampai berjumpa kembali di 3 bulan mendatang, dan tahun ini masih banyak sekali kegiatan gitu. Ya, tanggal 24 adalah ketoprak nanti Sanggar Seni Kemasan dengan Prodi Teater Isi Surakarta. Kemudian tanggal 1 itu PGSD. Kemudian nanti mungkin tanggal 5 Desember itu juga kolaborasi lagi dengan Isi Surakarta. Di tengah-tengah Desember nanti ada lagi sebelum Natal gitu. Jadi ini beruntun terus-menerus rally, dan itu mengasah kita, anak-anak kita untuk selalu tampil prima, maksimal, dan terus semangat gitu. Terima kasih anak-anak sekalian, Bapak Ibu dan rekan semua, apresiasinya pada malam ini. 1, 2, 3. Debujak Teater Sanggar Seni Kemasan. Menjadi satu. Tangan yang meriah untuk Debujak Teater Seni Kemasan Surakarta, Rumah Kita Balwarti. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian semuanya. Kami akan undur diri dari pementasan ini yang didukung oleh Surakarti KPT, teman kesenian, dan juga info pertunjukan Solo. Kami tunggu kehadirannya tanggal 24 November, tanggal 1 Desember, dan juga nanti tanggal 5 di
Teater Besar Isi Surakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam, sampai berjumpa kembali.